Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Dwi Sadewo, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang penelitian yang saya lakukan bersama pembimbing saya yang saya hormati, yaitu Bapak Apoteker Hayur Fadli, Magister Farmasi, yang bertajuk buah senduduk bulu sebagai antibakteri. Video ini saya dedikasikan untuk pembimbing saya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu senduduk bulu. Salah satu tumbuhan liar yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Pada hasil screening fitokimia dari Afifudin dan teman-teman pada tahun 2015 menunjukkan bahwa ekstrak etanol senduduk bulu mengandung golongan senyawa kimia berupa saponin, tanin, glikosida, dan steroid. Sedangkan hasil screening fitokimia Simanjorang pada tahun 2018 itu serbuk simplicia dan ekstrak buah senduduk bulu menunjukkan adanya senyawa flavonoid, alkanoid, glikosida, saponin, tanin, dan steroid atau triterpen. Nah, untuk ekologi dan penyebarannya, senduduk bulu merupakan tumbuhan yang ditemukan di tempat seperti padang rumput, aliran sungai, tetapi tidak ditemukan di hutan primer. Tumbuhan tersebut merupakan tanaman asli dari dataran rendah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Nah, tumbuhan ini tumbuh pada tanah lembab atau agak kering dengan lokasi terbuka, berbunga sepanjang tahun, penyebarannya meliputi 5-1350 meter di atas permukaan laut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi tumbuhan. Yang pertama itu ada kingdomnya, yaitu Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya dari Myrtales, suku Melastomacea, marganya Clidemia, spesiesnya Clidemia hirta L. dedon. Untuk nama-nama daerahnya itu di daerah Jawa namanya herendong bulu. Yang kedua itu di bagian Sumatera ada senduduk bulu sebutan namanya. Berikutnya, morfologi tumbuhan. Bunga tumbuhan ini memiliki ciri yaitu susunan bunga majemuk, daun mahkota berwarna putih, benang sari berjumlah 10, bunga biseksual, tabung kelopak melebar berbentuk lonceng dengan panjang 0,5 cm, dan tangkai bunga berukuran 3-4 cm. Daun senduduk bulu memiliki ciri yaitu pertulangan daun melengkung 3-9 cm, bentuk daun bulat telur, ujung daun meruncing, pangkal daun berbentuk jantung, tepi daun bergigi, permukaan daun adaksial dan abaksial berambut. Panjang daun 5-18 cm, lebar daun 3-10 cm, daun tanpa stipula, dan tangkai daun berambut jarang. Batang senduduk bulu memiliki ciri yaitu tegak, ditutupi rambut halus, bertangkai berhadapan, dan tingginya 82-190 cm. Senduduk bulu memiliki buah buni dengan ukuran kecil dan mengelompok. Buah muda berwarna hijau dan buah yang masak berwarna keunguan. Buahnya berbentuk bulat dan berbulu halus. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke khasiat dan manfaat. Tumbuhan senduduk bulu secara tradisional dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan pada luka, luka bakar, dan infeksi pada kulit. Itu diteliti oleh Lopez dan teman-teman pada tahun 2016. Nah, ini ada yang menarik nih. Untuk meneliti antioksidannya itu dari alumni Stifar loh. Alumni Stifar yang bernama Putri Lestari angkatan 2015 dan selesai pada tahun 2019. Dia meneliti ekstrak metanol buah senduduk bulu untuk melihat aktivitas antioksidan dengan nilai IC50-nya sebesar 26,39 mikrogram per mili. Nah, untuk meneliti antibakterinya, itu juga ada loh dari alumni Stifar, angkatan 2017, namanya Abdul Wahab dan selesai pada tahun 2020. Dia termasuk partner saya dalam melakukan penelitian tentang bakteri. Saya akan meneliti bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus epidermidis. Nah, baiklah, yang itu mungkin yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Berikutnya, kita masuk ke metode penelitian yang saya lakukan. Nah, di sini saya menggunakan metode difusi agar ya. Metode difusi agar itu adalah salah satu teknik untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara mencampurkan media agar yang masih cair dengan stok kultur bakteri.
Prinsip kerjanya yaitu diamati bagian yang bening saja ya, dengan mengukur luas hambatan pertumbuhan mikroba uji yang zat baku standar dan zat yang diuji. Dalam rank konsentrasi tertentu, terdapat hubungan yang linear antara peningkatan konsentrasi dengan luas daerah hambatan pertumbuhan mikroba uji. Nah, teman-teman, di balik metode difusi agar itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya loh. Yang pertama itu masuk pradifusi. Perbedaan waktu pradifusi mempengaruhi jarak difusi dari zat uji yaitu antar cakram. Yang kedua, ketebalan medium agar adalah penting untuk memperoleh sensitivitas yang optimal. Perbedaan ketebalan media agar mempengaruhi difusi dan zat uji ke dalam agar, sehingga akan mempengaruhi diameter hambat. Makin tebal media yang digunakan, akan semakin kecil diameter hambat yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kerapatan inokulum. Ukuran inokulum merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi lebar daerah hambat. Jumlah inokulum yang lebih sedikit menyebabkan obat dapat berdifusi lebih jauh, sehingga daerah yang dihasilkan lebih besar. Sedangkan jika jumlah inokulum lebih besar, maka akan dihasilkan daerah hambat yang kecil. Selanjutnya yang keempat ada komposisi media agar. Perubahan komposisi dapat merubah sifat media sehingga jarak difusi berubah. Media agar berpengaruh terhadap ukuran daerah hambat dalam mempengaruhi aktivitas beberapa bakteri, mempengaruhi kecepatan difusi antibakteri, dan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya yang kelima ada suhu inkubasi. Kebanyakan bakteri tumbuh baik pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya yang keenam ada waktu inkubasi. Disesuaikan dengan pertumbuhan bakteri, karena luas daerah hambat ditentukan beberapa jam pertama. Setelah diinokulasi pada media agar, maka daerah hambat dapat diamati segera setelah adanya pertumbuhan bakteri ya teman-teman. Setelah itu, untuk mengukurnya, kita memiliki patokan klasifikasi respon hambat pertumbuhan mikroba menurut Clinical and Laboratory Standard Institute atau CLSI. Pada diameter zona hambat lebih dari atau sama dengan 21 mm, itu memiliki respon hambat pertumbuhan yang kuat. Selanjutnya, 16-20 mm, respon hambat pertumbuhannya itu dalam kategori sedang. Untuk diameter zona hambat kurang atau sama dengan 15 mm, itu respon hambat pertumbuhannya dalam kategori lemah ya teman-teman. Itu bisa kita teman lihat pada tabel CLSI, Clinical and Laboratory Standard Institute. Nah, untuk hasil penelitian saya, teman-teman bisa lihat loh. Ini tabel dan bentuk gambar yang saya foto. Teman-teman bisa lihat loh, pada konsentrasi 30, 20, 10, dan 5%. Nah, itu pada bakteri Staphylococcus epidermidis dan Pseudomonas aeruginosa-nya memiliki daya hambat loh teman-teman. Berarti untuk ekstrak buah senduduk bulu ini memiliki aktivitas terhadap Staphylococcus epidermidis dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, mungkin cukup sekian dari data hasil yang saya peroleh dari penelitian saya. Nah, berakhirlah video yang saya buat ini teman-teman. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Semoga teman-teman suka, dan apabila ada kekurangan boleh teman-teman tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.